Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Gimana kalau kondisinya ini banyak netizen kita juga yang melakukan serangan komentar terhadap orang-orang yang udah hijrah, Ustaz. Jadi mungkin dulunya masa lalunya seperti apa, nah dia komentar yang dulu kamu begini loh, dulu kan dia begini segala macam. Nah ini sampai di titik orang yang diserang itu merasa sakit hati mungkin bahkan sampai menempuh jalur hukum. Nah itu Nah, kalau ini nggak gimana, Ustaz? boleh, ini haram hukumnya. Nggak boleh, apalagi sama muslim. Tom tidak ada alasannya, apa alasannya? Tadi orang Yahudi itu karena mereka memerangi umat Islam. Di saat masa peperangan kayak sekarang, kita juga menyerang mereka. Kan begitu, karena mereka menyerang kita. Kita kan hanya sekedar menyakiti dia dari kata-kata, kan gitu. Tapi mereka nyakiti kita dengan numpahin darah, ngerusakin masjid, ya kan, hancurin Quran, ini luar biasa gitu. Tapi kalau di sini yang dimaksud adalah ada ikhwah dan akhwat kita sudah hijrah, dulu mungkin masa lalunya buruk, pezina, pemabuk, apalah semua kejahatan sudah dikerjakan. Sekarang dulu di sebelah antum di majelis ilmu. Gak boleh antum begitu lihat dia, oh ahli neraka kok ada di sini. Ya jangan, gak boleh gitu kan. Dulu juga masa lalu kamu saya tahu kok, untuk apa? Ya, gak perlu, itu gak boleh dalam Islam. Nah ini babnya tidak boleh, kalau ini hukumnya haram. Ya kan? Justru kita harus mendukung sekarang keadaan dia. Karena yang sering kita sebutkan ya, berapa banyak sahabat dulu sangat membenci Islam. Umar bin Khattab membenci Islam. Abu Sufyan membenci Islam. Anaknya sendiri, ya, anaknya Abu Sufyan dulu ikut dengan dia. Yazid, Muawiyah, itu kan masa-masa Mekah walaupun mereka masih kecil. Kemudian ada anaknya Abu Jahal, ya, Ikrimah, tapi hanya masuk Islam. Itu kan dulu mereka benci Islam awalnya. Tapi setelah mereka masuk Islam, tidak dikenang lagi masa buruknya. Nanti insya Allah pekan depan ya, Sabtu depan kita kan ada serial tablik akbar tentang sahabat ya. Nanti kita bahas Suhail bin Amr. Nah ini juga yang dulunya benci Islam. Kalau kita lihat buku-buku sejarah cuma dikenang awal saja masuk Islamnya, tapi kita dalam ulama-ulama kita tuh fair. Itu cuma sekedar ini loh dulu membenci Islam, cuma mungkin beberapa bahasan saja. Setelahnya perjuangan dia tentang membaca Al-Quran, tentang sholat malam, tentang jihad, sampai dia mati syahid itu justru yang dibesar-besarkan. Karena yang dikenang adalah kebaikan orang mulai sekarang. Gak dilihat lagi masa lalunya. Karena siapa di antara kita teman-teman yang tidak buat dosa? Siapa yang suci? Gak ada, orang semua buat dosa. Nabi Adam aja buat dosa gitu kan. Dan Nabi SAW sudah mengatakan semua anak Adam pasti berbuat dosa, tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Kan gitu. Jadi jangan lagi kita mencari-cari masa lalunya orang lain. Teman-teman sekalian, ini saran saja. Kalau seandainya Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesempatan, justru perbanyak amal soleh. Dan jangan sibuk dengan keadaan orang lain. Makin antum tidak tahu kesalahan dan kekurangan orang lain, makin baik. Makin baik buat kita itu. Untuk apa sengaja kita korek-korek mencari tahu masa lalu orang, atau bahkan kita serang dia dengan masa lalunya, itu tidak ada gunanya. Mulai dari pasangan kita sampai siapapun yang kita kenal. Karena makin kita tidak tahu kesalahan orang, kita kan makin lepas tanggung jawab. Makin antum tahu, makin besar tanggung jawab antum. Karena antum harus luruskan kesalahan dia. Kan begitu. Jadi kalau nampak depan mata salah, kita luruskan. Kalau kita tidak tahu, jangan ikut campur. Gak usah dikorek-korek. Ya, makanya Nabi SAW menegaskan, kita pernah jelaskan hadis. Salah satu dosa besar yang kita bahas adalah mengintip. Mengintip, ya, mengintip orang lain. Ini bukan cuma masalah mengintip orang mandi. Kalau ada orang lagi ngobrol di dalam rumahnya, terus antum sengaja ngintip dari dindingnya hanya mau lihat. Kata Nabi SAW, kalau ada yang mengintip dan mendengarkan pembicaraanmu, lalu kemudian kamu rusak matanya. Dalam riwayat lain melempar batu sehingga matanya rusak, maka kau tidak akan kena hukum. Jadi saking dilarangnya untuk mencari tahu kesalahan orang lain. Sampai orang yang kita sengaja, walaupun dia punya salah, kita sengaja cari, kalau dia lemparin batu mata kita, kita enggak. Dia tidak salah. Kecuali memang antum ditugaskan, tugas pemerintah misalnya. Memang antum tugasnya misalnya di bagian keamanan ya. Kemudian memang ada penjahat, mereka mau mengatur satu muslihat, tipe muslihat. Kemudian antum disuruh cek, itu berbeda. Ini kita bicara bukan itu boleh. Ya, karena untuk maslahat umum. Tapi kalau ini adalah antum sendiri, iseng. Antum selalu tempel kuping antum di dinding rumah, tetangga ngomong apa sih. Nah itu gak boleh. Ya, jadi gak usah masuk ke alam itu ya. Nggak boleh sama sekali, itu bisa jadi dosa. Dan kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri.
Kalau antum bilang Ustaz, tapi kan itu ada pada diri dia. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Gunjing, dosa besar. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka, tapi ada padanya. Sampai sahabat mengatakannya Rasulullah, kalau ada padanya. Kata Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah ghibah dia. Kalau tidak ada padanya kau telah memfitnahnya. Ghibah nggak boleh. Kalau ada kekurangan saudara kita, datangi dia, nasihatin empat mata. Dia terima alhamdulillah. Dia tidak terima ya sudah. Antum lepas tanggung jawab hari kiamat. Urusan dia sama Tuhannya. Jadi nggak usah selalu buat PR dalam hidup kita. Ya, mencampuri orang lain. Kita masih banyak kekurangan yang harus kita benahi.